Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indasari. Dan saya Winarti. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep pendidikan dan proses globalisasi. Ada 5 sub pokok yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian pendidikan, yang kedua tentang konsep pendidikan, yang ketiga pengertian globalisasi, yang keempat proses globalisasi, dan yang kelima pendidikan pada era globalisasi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak didik yang berakibat terjadinya perubahan pada dirinya sendiri. Dan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep pendidikan. Konsep pendidikan yang ada di Indonesia yaitu long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat selama manusia itu masih hidup, yang tidak mengenal jenis kelamin, warna kulit, agama, maupun umur seseorang. Pendidikan juga dapat berlangsung secara mandiri dan berlangsung secara efektif dengan dilakukannya pengawasan dan penilaian berkala. Pendidikan di Indonesia dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja, yaitu pada saat dan tempat yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didik. Belajar dapat diperoleh dari siapa saja, apa saja, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak, sehingga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Konsep pendidikan yang ada di Indonesia dapat berlangsung secara efektif baik di dalam kelompok yang homogen, kelompok yang heterogen, maupun perseorangan, sehingga pendidikan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan juga pendidikan akan berlangsung dalam totalitas kehidupan, yaitu di dalam keluarga, masyarakat, tempat ibadah, lembaga organisasi, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization, yang global itu artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai suatu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi. Pembahasan yang keempat, yakni proses globalisasi. Proses globalisasi terjadi 4 tahap. Tahap pertama, yakni manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, berabad-abad silam, bahkan sebelum Masehi. Perdagangan yang terjadi antar negara bukan sebatas pertukaran barang dan jasa, melainkan terjadi pula pertukaran informasi dan transfer nilai-nilai budaya. Tahapan yang kedua yakni penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Motor penggerak perkembangan globalisasi pada masa sekarang adalah kegiatan perdagangan. Pada kisaran tahun 1000 dan 1500 Masehi, para pedagang Tiongkok dan India menelusuri negara lain
melalui jalan darat atau yang dikenal dengan jalur sutra. Fase kedua ini ditandai dengan dominasi perdagangan dan penyebaran agama serta ilmu pengetahuan kaum muslim di Asia, Afrika, dan Eropa. Selain membentuk jaringan-jaringan dalam perdagangan, kaum muslim yang melakukan perdagangan juga turut menyebarkan agama. Oleh karena itulah, perkembangan globalisasi masa ini dikenal dengan masa perkenalan dengan dunia baru dan lingkungan baru tentang memahami perbedaan yang ada. Tahapan yang ketiga yakni perkembangan industri dan teknologi. Kebangkitan itu diwujudkan dengan semangat bangsa Eropa untuk menguasai sumber daya alam di belahan dunia lain. Christopher Columbus mengawali eksplorasi bangsa Eropa di daratan Amerika sampai ke Asia. Eksplorasi ini didukung terjadinya revolusi industri di Inggris sehingga meningkatkan hubungan antar bangsa di dunia. Dalam tahap ini, beberapa teknologi modern mulai ditemukan dan digunakan. Salah satunya mesin uap. Dan hal inilah yang mengawali terjadinya revolusi industri yang pertama. Tahapan yang keempat yakni berkembangnya pasar bebas. Seiring perkembangan industri dan teknologi yang ada, arus globalisasi terus berkembang dan mendapat momentumnya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme yang dipelopori oleh Uni Soviet runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme merupakan jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Paham kapitalisme yakni sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta. Paham ini membuka wawasan bahwa perkembangan globalisasi dalam tahap terakhir ialah menggunakan pasar bebas. Pada negara-negara Asia Tenggara melakukan penyebaran globalisasi melalui MEA atau yang kita kenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asia. Pada tahap keempat ini pula terjadinya perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 2.0, penemuan listrik dan alat komunikasi. Revolusi industri 3.0, penemuan teknologi seperti ponsel genggam dan komputer. Penemuan pada revolusi industri 4.0 yakni internet. Pembahasan yang terakhir mengenai pendidikan pada era globalisasi. Globalisasi pendidikan adalah proses mendunia sehingga pelaku pendidikan dapat saling menjangkau dan saling terhubung dalam semua aspek pendidikan, baik sarana atau prasarana pendidikan. Dengan adanya globalisasi pada aspek pendidikan, di mana penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tidak jauh berbeda, penggunaannya menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang sampai saat ini. Penggunaan teknologi sebagai bentuk bantuan atau dorongan dalam pemanfaatan pada bidang pendidikan yang dibutuhkan peserta didik dalam memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan. Penggunaan teknologi pada bidang pendidikan dirasa sangat signifikan karena dari tahun ke tahun penggunaan teknologi pada bidang pendidikan semakin berkembang. Seperti halnya pada proses UNBK yang dilaksanakan, ujian nasional tidak menggunakan tertulis lagi, tapi setelah menggunakan sistem teknologi. Penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran dirasa dapat membantu kekurangan guru dalam menjelaskan materi yang disampaikan kepada para siswa. Time is running. Globalisasi juga tidak bisa dihentikan. Jangan buang waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Explore the world as more as you can. You wherever you wanna go. Do whatever you wanna do. Susi Pujiastuti. Gunakanlah globalisasi untuk membangkitkanmu, dan buanglah globalisasi yang bisa menghancurkanmu. Dari Dian Indasari dan Winarti.
Sekian penjelasan kami mengenai konsep pendidikan dan proses globalisasi. Semoga dapat difahami dan mudah untuk dimengerti.